Shalom, selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kembali lagi saya mau cek semangatnya dulu ya. Konvenda 11. Mission Impossible. Suaranya kelihatannya kurang semangat dari gerakan bibirnya ya. Sekali lagi. Konvenda 11. Mission Impossible. Puji Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian di sini masih sukacita, masih semangat untuk mengikuti seminar tentang doa syafaat pada malam ini. Sebelumnya saya mau lihat dulu Bapak Ibu yang masih semangat boleh lambaikan tangan ke kamera. Yang masih penuh sukacita boleh tempelkan ke pipi. Puji nama Tuhan, karena hari ini kita semua berbahagia. Karena hari ini kita penuh sukacita. Kenapa? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Di mana berkah dan kasih-Nya senantiasa melimpah bagi kita semua. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bertepuk tangan dan bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam. Dan kita terus merayakan kehadiran Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Dan kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Yang bersuka cita boleh bertepuk tangan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Lebih semangat lagi bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Nanti bersuka. Nanti bersuka. Dan selalu bersuka. Selalu bersuka. Bersuka citalah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Amin. Untuk Yesus yang sungguh luar biasa yang selalu ada bagi kita. Amin. Dan saat ini kita mau memulai pengajaran kita. Kita mau angkat tanda kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saat ini kami datang kepadamu
ini. Terutama di mana kami pada sore hari ini bisa mengikuti konvenda yang ke-11 ini. Dan juga kami sungguh sangat bersyukur karena Kau telah memilih kami semua untuk jadi para pendoamu. Ini semua bukan karena kekuatan, bukan karena kepintaran kami, tapi ini semua karena kasih karunia-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sebelum kami lebih jauh lagi masuk ke dalam pelataran-Mu, masuk ke dalam bait kudus-Mu Tuhan, saat ini kami mohon ampun atas segala kesalahan kami, atas segala dosa-dosa kami. Beri kami kerendahan hati Tuhan, untuk kami mau mengakui segala kesalahan-kesalahan kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Kami percaya rahmat kerahiman-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu kepada kami. Dan kami mau terus selalu bersyukur untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami, terutama untuk putra-Mu yang telah Kau utus ke dunia untuk menyelamatkan kami dan juga memberikan Roh Kudus-Nya bagi kami. Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, yang selalu mengajar kami tentang kebenaran, juga menghibur kami. Biarlah saat ini Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kami. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Engkau sungguh manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, Engkau penolong kami. penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi.
menjadi kehendak di hidupku. sekali lagi kita nyanyi. Kerjalah Kita resapi kata-kata dari ya lagu Roh ini. Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu.
Mengapa engkau ragu, anakku? Janganlah engkau takut. Berjalanlah selalu bersamaku. Aku yang akan memampukan segalanya. Kuatkan hatimu dan tetaplah berdoa. Aku mencintaimu, aku mengasihimu, anak-anakku. Amin. Syaraya Mari, Syaraya Mari, Syaraya Raya Raya Bara 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 Bara. Sungguh Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang selalu kami puji dan kami sembah. Sungguh pada sore hari ini kami bisa merasakan bahwa Engkau sudah ada bersama kami. Engkau sudah menyertai kami untuk mengikuti pengajaran pada sore hari ini. Saat ini kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti bagaimana kami bisa menjadi seorang pendoa yang berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan, Kau telah mempersiapkan dan mengurapi Ibu Novi pada sore hari ini. Biarlah apa yang akan keluar dari mulutnya, semuanya hanya berasal daripada-Mu saja. Pakai dia sebebas-bebasnya Tuhan menjadi saluran berkat. Terima kasih. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu di dalam dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat datang di Lokakarya membangun kelompok doa syafaat online. Sebelum kita mulai, seperti kemarin saya ingin ajak kita untuk mengawalinya dengan doa dari Santo Thomas Aquinas ini. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu, mari kita siapkan hati demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahaya-Mu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan saksama, luwes, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya dulu, berapa banyak yang baru hadir hari ini? Ada mungkin? Nah, ada ya, boleh lambaikan tangan yang baru hadir hari ini ya. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum mulai, karena ini kan sebetulnya nyambung dari kemarin, supaya kita tetap ingat pelajaran kemarin, saya ingin mengajak kita untuk mengingat-ingat, cari satu hal apa yang paling saya ingat dari pengajaran kemarin. Kalau yang kemarin belum hadir di Lokakarya ini, boleh dari sesi lain ya, kan kita sudah dari Kamis ada fellowship, lalu hari Jumat kemarin sudah ada
3 sesi ya. Maka boleh kalau misalnya nggak hadir nih di workshop doa syafaat yang kemarin, nggak apa-apa. Pokoknya selama konvenda ini apa satu hal pelajaran baru yang paling Bapak Ibu berkesan, dapat apa nih selama konvenda? Satu kalimat aja, panjang, nggak usah panjang-panjang, maksudnya singkat aja. Kita akan sekalian kita mau coba breakout room ya. Bapak Ibu mungkin ada di sini yang sudah pernah tahu fungsi dari Zoom, kita bisa dipecah-pecah dalam kelompok kecil yang namanya breakout room. Tapi mungkin ada yang baru dengar, belum pernah mengalami breakout room. Nah, kita mau coba sama-sama supaya semua ngerti, oh kayak gini namanya breakout room. Kita breakout room singkat aja, nanti satu kelompok kira-kira 4 atau 5 orang. Kita hanya punya waktu 2 menit. Jadi 2 menit dibagi 4 orang, seorang ngomongnya setengah menit aja ya. Singkat aja, nggak perlu panjang-panjang. Pokoknya satu hal, boleh satu kata atau satu kalimat pendek yang paling berkesan selama konvenda ini. Boleh masing-masing share sekali. Kalau nanti masih ada waktu lebih, boleh ada yang mau tambah lagi boleh. Nanti secara otomatis Bapak Ibu akan kembali lagi ke ruang utama ini. Siap ya semuanya? Boleh acungkan jempol kalau siap, sudah mengerti ya. Jadi silakan tim hostnya untuk boleh dimasukkan ke breakout room. Waktunya 2 menit ya. Nanti langsung aja Bapak Ibu unmute dan bicara di dalam breakout roomnya. Iya, boleh di-unmute semua. Secara manual aja di-unmute. Di-unmute masing-masing sendiri ya. Oke, shalom semuanya. Selamat. Oh, ada masuk Pak Mul ya. Sore Pak Mul. Enggak, saya multimedia yang di ruang utama. Oh. Masalah apa? Enggak kan Soalnya ini ada yang raise hand tadi soalnya.
Iya, nggak ngerti nih apa ada Oh, boleh breakout sharing, itu ya? sharing aja, boleh sharing lagi. Langsung sharing aja berdua secara Oh, langsung. langsung sharing. Kok cuma berdua ya? Ya soalnya ini kan random ya, gitu. Oh, gitu. Oke, Iya. oke. Silakan Bu ya lanjut ya. Oke. Thank you. Ibu Oke, Endang Pak. dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu, selamat datang kembali. Kita masih menunggu ya, masih pada mulai masuk satu-satu. Tadi ada yang mungkin karena sinyal jelek keluar masuk, jadi nggak bisa masuk ke breakout room-nya ya. Lalu kayaknya tadi katanya ada yang raise hand juga, minta tolong mungkin nggak bisa masuk atau bagaimana. Kalau ada kendala di breakout room, Bapak Ibu boleh ditulis di chat ya, supaya nanti hostnya juga bisa lihat, bisa tahu kendalanya, karena nanti kita akan ada breakout room yang kedua supaya nanti bisa dibetulin ya sebelum breakout room yang kedua. Silakan kalau ada kendala dalam breakout room tadi boleh ditulis di chat ya. Tapi kalau kendalanya misalnya karena saya baru masuk nggak masuk breakout room, ya itu karena memang agak telat ya, jadi nggak apa-apa. Oke, kita akan lanjutkan. Bapak Ibu, kemarin kita sudah lihat apa itu doa syafaat. Pernah nggak sih ada yang bertanya-tanya apa syaratnya menjadi seorang pendoa syafaat? Ya, kalau biasa kan mau jadi pewarta harus ikuti sih, mau jadi pemimpin pujian ada syaratnya, harus bisa nyanyi, bahkan di beberapa PD katanya ada audisi. Nah, kalau pendoa syafaat syaratnya apa? Syaratnya ternyata cuma satu, yaitu ini, personal holiness atau kekudusan pribadi. Dan ini sebetulnya bukan cuma syarat untuk pendoa syafaat. Setiap orang Kristiani, setiap pengikut Yesus, murid Yesus juga harus mengusahakan kekudusan pribadi tentunya ya, bukan cuma pendoa aja, semua juga harus supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Waktu beberapa tahun lalu kami beberapa dari tim Bandung dan juga saya yakin dari BPK lain juga, kami mengikuti intercession training course di Surabaya ya, atau ITC. Itu training tentang doa syafaat. Dan acara di hari pertama itu dibuka dengan sakramen pengakuan dosa.
Waktu itu sebetulnya saya aneh ya, bertanya-tanya. Belum ada pengajaran apa-apa, belum diajarin tentang doa syafaat. Kok ujuk-ujuk udah pengakuan dosa ya? Kayak aneh banget ini acaranya. Tapi ternyata setelah besoknya kami mendapat pengajaran ini, barulah kami mengerti bahwa syarat pendoa syafaat memang kekudusan pribadi. Itu sebabnya mereka didahului dengan pengakuan dosa, supaya kita semua kudus saat menerima pengajaran doa syafaat. Nah, ada ayatnya ya. Boleh dibaca sama-sama dari tempat masing-masing. 1, 2, 3. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, ini kata Tuhan. Walaupun kamu menadahkan tangan untuk berdoa, Tuhan nggak mau dengar doa kita. Kalau ada yang menghalangi, yaitu dosa-dosa kita, ketidakkudusan kita. Juga di dalam Yesaya 59 ayat 2, lebih jelas lagi dikatakan bahwa yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dari sini sangat jelas bahwa supaya doa-doa kita lancar didengar Tuhan, tentu kita harus menjaga kekudusan pribadi. Ada 5 hal yang harus kita kuduskan. Yang pertama itu hati, ya, kayak lagu kan bilang jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, itu betul banget. Karena apa yang ada di hati itu nantinya keluar dari mulut, memancar dari mata, memancar dari muka. Maka hati ini yang pertama-tama harus dijaga. Dari rasa apa? Dari kemarahan, dari dendam. Ya, seorang yang mau menjaga kekudusan harus mudah mengampuni. Nggak boleh baperan atau gampang ngambek ya. Saya lihat masih banyak loh tim PD yang kalau tersinggung sedikit left group dari grup WA ya. Karena wah, saya marah, saya kesal. Kenapa? Saya udah tim senior diperlakukan seperti itu. Saya tidak dihargai. Left group, pergi. Artinya dia tidak menjaga hati. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang mau jadi pendoa syafaat di tempat ini, boleh tunjuk diri sendiri, terus bilang, kamu jangan left group ya, gitu ya. Jangan left group pokoknya. Kalau pendoa syafaat nggak boleh ya left group. Lalu yang harus dikuduskan lagi apa? Mata. Mata kita harus dikuduskan, supaya kita hanya melihat yang baik-baik. Jangan biarkan mata ini melihat hal-hal yang tidak baik sehingga akhirnya masuk ke dalam pikiran kita. Ya, jaga mata supaya selalu melihat keindahan, melihat kalau ngelihat orang lain jangan dilihat jeleknya, tapi kita lihat hal baik yang ada dalam diri orang itu. Karena dia juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pasti ada kebaikan di dalam dirinya. Lalu berikutnya telinga, ini juga harus dikuduskan. Dengar firman Tuhan, dengar lagu-lagu pujian, masukkan hal-hal yang indah. Kalau kemarin Romotri sudah katakan orang yang karismatik itu enggak bergosip. Nah, ini juga sama, kuduskan telinga. Kalau mulai ada yang ajak gosip, gosip itu biasanya diawali dengan gini, tahu nggak si Anu itu kemarin begini-begini. Nah, kalau udah ada tahu nggak, nah itu berarti gosip. Langsung tutup telinganya, nggak usah didengar ya, karena nanti pasti pengen tahu apa ya. Jadi kuduskan telinga. Lalu kuduskan pikiran. Pikiran kita juga harus kudus. Firman Tuhan katakan, biarlah segala yang indah, segala yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jaga pikiran dari kesombongan, ya, itu juga harus diperhatikan, dijaga. Seringkali para pendoa juga
terjebak dalam dosa kesombongan. Oh, kalau saya yang doain, manjur, lihat, langsung resting begitu didoain. Kalau saya yang doain wujud ini, langsung terkabul. Wah, rasanya bangga. Padahal ingat, bukan kita. Kita ini hanya hamba yang tidak berguna. Tetapi Allah yang bekerja melalui kita. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi buang kesombongan, buang pikiran-pikiran negatif, gantikan dengan pikiran positif dan kerendahan hati. Lalu yang kelima yang harus dikuduskan juga mulut. Seperti Alkitab katakan, tidak mungkin dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Ya, kita mau pakai mulut kita untuk berdoa, memanjatkan permohonan kepada Tuhan, maka mulut kita harus kudus. Nah, ini 5 hal yang harus kita jaga kekudusannya. Hari ini kita mau lebih fokus pada hal-hal teknis. Seperti kemarin sudah kita dengar sharing dari 3 BPK dan juga dari Pak Krismanto sebagai Ketua Doa Syafaat se-Indonesia. Kita dengar bahwa kebanyakan kendalanya itu hal-hal teknis ya. Nah, hari ini saya mau kasih ini. Kalau di bahasa Indonesia ada peribahasa ini. Ada yang tahu nggak ya? Allah bisa karena biasa katanya. Seringkali kita keburu takut begitu dengar online, begitu dengar Zoom. Aduh, rasanya nggak enak ya kalau online. Aduh, rasanya kalau Zoom, kan saya udah dapat banyak berita WA, katanya kalau kamu nginstall Zoom di HP, nanti nomor rekeningnya bisa kecuri sama Zoom. Lalu tiba-tiba tabungannya ludes di rekening karena dicuri sama Zoom. Jadi saya mah nggak mau Zoom-Zooman ya. Ada yang begitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau Anda menggunakan Zoom, dan tidak sambil menggunakan Zoom ini, enggak sambil transfer uang, itu aman ya. Tapi kalau di dalam Zoom terus Anda tulis nomor rekening Anda di chat, nah itu bahaya. Tapi kalau enggak, Zoom juga enggak segitu pintarnya untuk mencari-cari data Anda. Maka sebetulnya seperti itu enggak perlu dikhawatirkan. Nah, Allah bisa karena biasa. Kita akan semakin bisa kalau kita terbiasa menggunakan teknologi online ini. Ya, ini di depannya ada Allah, tetapi sebetulnya Allah di sini bukan Allah Tuhan Allah, karena L-nya cuma 1. Ya, Allah di sini artinya kalah. Kita kalahkan ketidakbisaan itu dengan kebiasaan. Itu maksudnya ya. Ini pedoman kita untuk sesi ini. Allah bisa karena biasa. Maka kita nanti mau sedikit latihan juga menggunakan Zoom supaya kita semakin terbiasa, dan saat kita berdoa syafaat bersama, teknologi ini sudah bukan kendala dan tidak menjadi halangan lagi. Nah, yang mesti dipikirkan, diperhatikan oleh kita, yang pertama adalah ini. Nah, sebentar. Ini satu hal, oke. Kita akan mulai begini ya. Bagaimana kita bisa membangun kelompok doa syafaat online? Kalau kemarin Bapak Ibu dengar sharing dari Pak Krismanto, katanya kendala terbesar kalau di daerah-daerah yang jauh, yang terpencil, itu adalah sinyal. Sinyalnya lep-lepan, jadi mungkin ya seperti Anda sekarang, beberapa dari antara Anda juga mengalami ya masuk keluar, apalagi kalau hujan. Gimana bisa konsentrasi doa kalau semuanya masuk keluar ya, nanti lagi doa tahu-tahu hilang. Nanti semua kaget, tahu-tahu si ini hilang, masuk lagi ya, malah nggak konsen doanya. Jadi ini ada alternatif yang bisa kita lakukan, yang kalau nggak salah kemarin juga dilakukan oleh BPK Bogor, yaitu mereka nggak ketemu bersama-sama online, tetapi mereka tetap berdoa dari rumah masing-masing. Jadi kita bisa doa di waktu yang sama bersama-sama. Wujud doanya boleh 1, misalnya ayo kali ini kita doakan 1 wujud bersama-sama. Itu bisa di-share di WhatsApp group. Atau bisa juga dibagi tugas, misalnya Anda punya 10 orang yang mau ikutan doa syafaat, dibagi deh, kamu doain negara, kamu doain pastor, kamu doain PD, kamu doain ini dan itu, sampai 10-10-nya dapat wujud. Lalu
kita janjian hari Selasa jam 7 ya, kita doa bareng. Nah, di WhatsApp grup itu bisa ya diposting, ayo kita mulai jam 7 kurang 5. Lalu kita mulai sama-sama. Dan nanti kalau selesai juga bisa diposting di WhatsApp, amin. Atau mungkin kalau selama doa mendapat pesan tertentu, itu bisa diposting di WhatsApp supaya semua juga tahu, oh ternyata ada pesan-pesan ini yang Tuhan sampaikan lewat doa kita ya. Karena kita percaya Tuhan sebetulnya tidak terbatas ruang dan waktu. Walaupun kita nggak ketemu lewat satu media, Tuhan bisa tetap mempersatukan hati kita kalau memang kita berniat, Tuhan kami mau doa sama-sama, tapi kami terkendala hal teknis, Tuhan pasti mengerti. Jadi ini cara paling simpel yang bisa kita gunakan. Lalu jangan lupa juga untuk ini juga penting ya, mengadakan pengajaran tentang doa syafaat. Seperti kemarin kita dengar kisah dari BPK Jakarta, setelah mengadakan pengajaran 4 kali pertemuan, peminat doa syafaatnya bertambah karena tim dan umat jadi semakin mengerti tentang pentingnya doa syafaat. Jadi perlu juga sekali-kali diberi pengajaran tentang doa syafaat. Yang simpel aja, karena banyak orang menganggap otomatis semua tahulah yang namanya doa syafaat seperti ini. Tetapi kalau ada pengajaran ya terutama kepada umat baru supaya mereka juga mengerti dan bisa ikut berpartisipasi. Nah, yang hari ini mau kita fokuskan adalah doa syafaat online yang seperti kita lakukan saat ini lewat Zoom misalnya. Sebetulnya aplikasi yang bisa kita gunakan bukan cuma Zoom ya. Zoom hanya salah satu aja. Kita juga bisa pakai WhatsApp call misalnya ya. WhatsApp call itu kan simple ya. Kita semua pasti bisa pakai WhatsApp. Nah, WhatsApp call itu kendalanya maksimal hanya 8 orang. Jadi kalau kita mau banyakan nggak bisa pakai WhatsApp call. Tapi kalau cuma berdelapan itu bisa ya pakai WhatsApp call. Atau ada juga yang namanya Google Meet, atau ada juga yang namanya macam-macam Skype atau apapun boleh. Tetapi memang yang paling mudah, yang paling user friendly dan hemat pulsa itu sebetulnya Zoom. Maka hari ini kita juga mau lebih bahas tentang Zoom. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang Zoom ini sudah jadi kayak makanan sehari-hari ya, udah banyak yang pakai. Dan bahkan ada teman mama saya juga ya, dia pakai Zoom buat arisan, buat ngobrol sama teman-temannya ya. Jadi bukan cuma buat PD, buat acara rohani, tapi buat ngobrol sama teman-temannya. Dan sekali dia udah bisa pakai Zoom, ternyata dia lihat loh, gampang ya. Saya tinggal klik link terus masuk ke Zoom. Jadi dia senang sekarang ikut macam-macam acara, terus ngobrol juga sama teman-temannya. Karena ternyata Zoom itu nggak sulit kok. Allah bisa karena biasa ya Bapak Ibu. Nah, yang harus diperhatikan dalam pertemuan doa online adalah atmosfer. Sama seperti di dalam pertemuan doa offline atau di dalam persekutuan doa, kita perlu membangun suatu atmosfer doa atau suasana doa supaya saat orang datang, orang bisa merasakan hadirat Tuhan karena ada atmosfer doa di situ. Kalau di pertemuan offline, memang yang pegang peranan terbesar untuk menciptakan atmosfer ini adalah pemimpin doanya. Jadi kalau musiknya bagus, ya bagus bukan berarti mewah, tetapi musiknya penuh urapan, pemimpin pujiannya juga bisa membawakan dengan baik, singernya juga ada kesatuan hati dengan pemimpin pujian, maka biasanya umat mudah merasakan atmosfer doanya. Ya karena semua ada di ruang yang sama, jadi semua bisa saling transfer suasana itu dengan mudah. Kalau udah orang-orang pada doanya, saya yang tadinya nggak niat doa juga jadi kepingin ikutan ya, ketularan. Mereka kok serius ya doanya, saya juga pingin doa.
Nah, itu kalau offline bisa saling mentransfer suasana doa. Masalahnya kalau online kita di rumah masing-masing, mentransfernya lebih susah. Ya, saya ini juga ngomong kayak lagi ngomong sendiri aja. Saya hanya penuh iman bahwa Bapak Ibu masih mendengarkan. Tapi sebetulnya saya nggak bisa lihat, cuma lihat kecil-kecil dan nggak bisa dengar komentar Anda. Sedangkan kalau di offline kan saya ngomong-ngomong gini lalu ada yang oh ya ngangguk-ngangguk atau oh enggak atau bahkan ada yang tidur. Nah, itu kan jadi feedback, saya tahu oh membosankan ya ada yang tidur. Tapi kalau online gini nggak bisa, feedbacknya tuh nggak ada ya, hanya by faith aja ya, dengan iman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam pertemuan doa online yang paling penting yang harus menciptakan atmosfer itu adalah diri kita sendiri. Seperti di gambar ini ya, kalau anak udah ribut, sekitar rumah kita ribut, sulit untuk menciptakan atmosfer itu. Walaupun mungkin pemimpin doanya udah penuh urapan di sana, tapi sekitar kita nggak mendukung. Maka sangat penting bagi kita untuk mulai menciptakan atmosfer doa itu dari diri kita sendiri, dari suasana sekitar kita. Barulah nanti suasana pemimpin doanya. Tapi yang nomor satu dalam pertemuan online harus dari kita. Artinya apa? Artinya kalau kita mau serius ikut suatu PD atau suatu acara online atau doa syafaat online, jangan sambil mengerjakan yang lain. Misalnya, saya sambil makan deh, dipasang di depan handphonenya lalu saya sambil makan. Itu udah jelas ya, nggak dapat. Makanya banyak orang bilang, saya kok nggak kerasa ya suasananya kalau online. Ya, cek dulu diri sendiri. Mungkin saya ikutnya sambil mengerjakan yang lain. Atau sambil WA-an. Nggak kelihatan, saya kan di rumah sendiri. Saya sambil WA-an. Atau sambil di sebelah ada anak yang lagi main. Itu juga mengganggu. Maka anggap saja kita pergi keluar rumah di jam itu. Kalau perlu bilang ke orang rumah, pokoknya saya dari jam segini, jam 7 sampai jam 8 saya mau doa syafaat. Tolong saya tidak diganggu. Bilang kalau perlu ke pembantu ya, kalau ada tamu bilang ibu nggak ada, nggak bisa diganggu. Pokoknya nanti jam 8 baru bisa terima tamu ya. Kita perlu menciptakan ruang ini. Oleh diri kita sendiri, kita menciptakannya untuk kita, dari kita, oleh kita. Ya, ini yang pertama yang paling penting. Lalu yang kedua, barulah pemimpin doa menciptakan suasana doa. Nah, sekarang petugas yang dibutuhkan untuk satu kelompok doa syafaat online. Ya, kalau biasa doa syafaat offline kan cukup satu pemusik, satu pemimpin doa, jalan doanya. Tetapi di dalam doa online memang agak lebih ribet, bukan ribet juga ya, tapi agak butuh lebih banyak persiapan. Yang pertama harus ada pemimpin doa tentunya ya. Lalu juga ada, kalau perlu ini ada pemimpin pujian yang berbeda. Tapi kalau sama pemimpin doanya sekalian mimpin pujian, itu juga lebih bagus. Lalu ada musik ya, tentunya pemimpin doa, pemimpin pujian, dan ada pemusik. Memang kendalanya adalah kalau di dalam pertemuan online yang nyanyi dan yang main musik itu harus sama, di ruang yang sama, masuk dari sumber suara yang sama. Karena ada faktor latensi ya, karena suara kan merambat lewat kabel. Jadi harus dari ruang yang sama. Maka ini kendala yang dihadapi banyak kelompok doa karena tidak semua pemimpin doa bisa main musik dan bisa nyanyi. Itu sebabnya ini yang jadi kendala utama ya, seperti kemarin kita dengar dari BPK Bandung bahwa kendalanya adalah pujian. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, karena pujian ini tidak kalau doa syafaat, inti kita, tujuan utama kita adalah berdoa. Sedangkan kalau di PD memang tujuan utama kita kan pujian dan penyembahan. Beda. Maka di dalam doa syafaat
pujian yang sederhana pun nggak apa-apa. Misalnya saya cuma bisa akapela, nggak ada musik, nggak apa-apa. Atau kalau mau ada musik bisa pakai speaker ya, atau bisa cari -1 atau cari YouTube, itu bisa. Kalau perlu putar aja YouTube, lalu semua menyanyi mengikuti YouTube. Tetapi harus diingat, apapun yang Anda pakai, jadikan itu lagu Anda. Jadi maksudnya kalau kita pakai YouTube harus dicatat dulu, oh ini baitnya diulang 2 kali, lalu ke refnya 3 kali, lalu selesai. Nah itu harus dicatat supaya jangan kita main putar aja terus pas mimpin bingung. Ini kemana ya sekarang? Kok ternyata diulang lagi ya? Nah jadikan lagu itu lagu Anda. Ya, karena kita memimpin, kita mau menciptakan atmosfer. Jadi boleh pakai YouTube, tapi harus dipelajari dulu YouTube-nya. Nah, di dalam doa syafaat online, ini yang penting, perlu tim teknis ya. Saya suka menyebutnya tim teknis. Tim teknis ini orang yang ngurusin Zoom-nya. Tim teknis harus berbeda dari pemimpin doa. Karena kalau pemimpin doa ngurusin Zoom juga, dia nggak konsen doanya. Nanti sambil doa, sambil ngurus mute, unmute, nggak konsen. Maka sebisa mungkin cari orang lain untuk ngurusin hal-hal teknis. Ya. Nah, ada 3 fungsinya. Ini kalau mau dirangkap boleh. Jadi minimal ada 1 tim teknis, 1 yang mimpin doa. Ini cukup ya, 2 orang aja. Tim teknis itu terdiri dari host. Host itu yang dia bikin ruang meeting Zoom-nya, lalu nanti dia kirim linknya ke orang-orang lain. Lalu dia juga yang meng-admit, kalau Anda kan masuk Zoom, itu masuk waiting room. Nah itu nanti dia yang memasukkan Anda ke ruang utama. Lalu dia juga yang mengatur mute dan unmute atau spotlight, itu semua host yang mengatur. Lalu ada multimedia. Multimedia tuh yang menayangkan, misalnya menayangkan pengumuman atau lain-lainnya. Dan ada pencatat. Pencatat ini terutama untuk doa syafaat profetis ya, karena saat semua udah dapet apa nih yang mau didoakan, apa nih yang Tuhan katakan, perlu ada yang mencatat semua itu supaya nanti kita bisa lihat sama-sama apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, jadi ini yang diperlukan di dalam doa syafaat online. Sekali lagi, tim teknis orang yang beda ya, jangan sambil mimpin doa karena nggak konsen. Dan ini semua sebetulnya hal-hal yang bisa dipelajari Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Anda bisa belajar dengan gampang ya, bisa karena biasa. Cari orang yang bisa mengajari ya. Saya rasa di setiap BPK sekarang ada kok yang sudah terbiasa menjadi host dan multimedia dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita mau coba ya, ada kalau di Zoom layarnya kan seperti ini. Tombol yang penting yang harus kita tahu ini pertama ini yang di pojok kiri, itu tombol mute dan unmute. Kalau Bapak Ibu tidak lagi giliran bicara, biasakan untuk di unmute. Di mute, salah ya. Biasakan untuk di mute, maksudnya sampai kecoret ya, jangan keluar suara. Kenapa? Karena kalau ada banyak suara itu mengganggu si pembicara utama. Kita coba ya. Sekarang Bapak Ibu siap tangannya di tombol mute. Saya minta Bapak Ibu yang lahirnya bulan Januari, Februari, dan Maret untuk unmute diri sendiri. Ayo dicoba. Yang lahirnya Januari, Februari, Maret. Unmute. Nah, kerasa ya suara saya langsung terganggu. Kerasa ya buat yang lain tuh. Mulai ada noise, mulai ada suara. Ini kalau tidak di mute ya. Silakan di mute lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, maka dalam menciptakan atmosfer doa penting, ini tombol paling penting. Kalau bukan giliran saya ngomong, di mute aja dulu. Nanti kalau saya ngomong, biasakan untuk ingat unmute ya, jangan lupa terus wah keenakan ngomong-ngomong, udah nubuatan panjang lebar nggak ada yang denger ya karena di mute. Jadi tombol ini dilihat dulu sebelum ngomong, ini tombolnya lagi mute apa unmute.
ya. Nah, lalu tombol berikutnya yang penting yang di sebelahnya itu video, ya. Ini tombol yang sering kali mati karena kita malu ya, aduh belum mandi, aduh belum make upan, masa nyalain video ya, kecuali nanti kalau dibilang, Bapak Ibu kita mau foto bersama, nah baru nyala semua. Tetapi kalau doa syafaat, kan kita pasti kelompok kecil, kita pasti kenal semua. Alangkah baiknya tombol ini dinyalakan. Ya walaupun berantakan rambutnya nggak apa-apa deh. Toh kita cuma mau doa sama-sama, Tuhan kan lihat hati kita ya, bukan lihat muka atau rambut kita. Jadi nyalakan. Kenapa ini penting? Karena saat muka-muka terlihat di layar, maka itu akan menambah semangat kita semua. Kita merasa, oh iya, kita tuh lagi doa bareng ya, saya bukan doa sendiri. Tetapi kalau semuanya layar hitam kosong cuma ada namanya, kan rasanya aduh saya cuma sendirian ya. Jadi kita saling mendukung. Kalau pertemuan doa syafaat, apalagi kalau kita saling kenal, nyalakan videonya. Lalu yang berikutnya chat ya, itu di kanan ada tombol chat. Itu juga penting ya, tombol chat. Apalagi kalau kita saat berdoa kita mungkin mendapat pesan Tuhan. Nah, itu boleh salah satu cara kalau nggak diucapkan, bisa juga Anda tulis di chat ya, supaya semua bisa membaca. Jadi belajar juga untuk menulis di chat. Nah, seperti sekarang kalau Bapak Ibu mau bertanya, ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat ya. Nah, chat ini perhatikan juga kalau Bapak Ibu lihat ada tuh itu chatnya ke siapa? Ya, boleh sekarang dicoba dulu chatnya. Ada chat ke everyone, artinya semua bisa lihat ya. Kalau di dalam pertemuan doa syafaat kita tentu chatnya ke everyone supaya semua bisa lihat. Tetapi ada juga chat ke orang-orang khusus. Misalnya kalau mau bertanya nih Bapak Ibu, kan chatnya ke moderator supaya orang lain nggak usah terganggu dengan pertanyaan Bapak Ibu, moderatornya aja yang lihat ya. Jadi kalau mau chat juga perhatikan siapa tuhnya, apakah ini chat ke everyone atau chat japri ya, perlu diperhatikan. Lalu yang lain ada tombol participant, itu untuk melihat daftar nama, atau kayak kemarin ada yes, no, itu bisa juga untuk jadi interaksi kita. Dan ada share screen. Share screen ini penting juga kalau untuk mungkin mau share wujud doanya supaya semua melihat apa yang mau kita doakan, itu kita bisa pakai share screen. Tapi biasa yang share screen hanya pemimpin doanya atau tim teknisnya ya. Jadi yang penting pokoknya mereka bisa aja share screen. Kalau buat kita umat, yang penting 3 tombol ini aja deh. Mute, video, sama chat. Udah cukup ya, yang lain nanti aja belakangan. Yang penting kita harus comfortable, kita harus nyaman dengan 3 tombol ini. Nah, yang perlu diperhatikan, yang pertama kesiapan. Di dalam pertemuan online memang perlu persiapan yang lebih banyak. Karena kita kan dari rumah sendiri ya. Kalau biasa offline kita ketemu dalam satu ruang. Kalau misal mau ngodein, saya lupa bilang ke pemimpin pujian, saya mau ganti lagu. Tinggal dikicepan ya, dikedipin matanya, si pemusiknya udah lihat. Oh iya, dia kedip-kedip berarti dia mau ganti lagu. Gampang kodenya. Tapi kalau sekarang online kita ngicep-ngicep juga nggak ada yang lihat. Jadi harus disiapkan betul-betul. Salah satu hal yang perlu disiapkan itu adalah belajar pakai Zoom. Kalau perlu Bapak Ibu bikin satu pertemuan khusus untuk belajar Zoom. Pokoknya supaya kita semua bisa masuk Zoom dengan baik, bisa nyalakan mute, video dan chat dengan baik. Kalau perlu diajarin di privat satu-satu ya, supaya kita semua bisa, dan saat doa syafaat semua udah ngerti caranya. Jadi perlu ada persiapan. Lalu perlu ada keteraturan. Memang kalau doa syafaat ini kan bukan liturgi, jadi urutannya sebetulnya terserah. Ada yang lagunya sampai 5, boleh. Atau lagunya cuma 1, boleh, terserah. Tetapi harus jelas. Jadi bukan mendadak saat itu, saya tiba-tiba pengen ada lagu baru. Kalau bisa semuanya disiapkan dengan teratur ya, karena Roh Kudus itu juga teratur loh. Nggak selalu harus
impulsif, wah tiba-tiba saya dapat dorongan. Enggak, tapi Roh Kudus sangat teratur. Jadi perlu ada keteraturan, perlu ditetapkan siapa nih yang tugas mimpin doa, siapa nih yang tugas jadi tim teknis hari ini. Lalu juga perlu ada ketepatan waktu, ya ini sangat penting. Karena kalau kita memang waktu itu kan time is money ya, dan sekarang apalagi di online ini betul-betul time is money. Karena kalau pertemuan doa syafaatnya lama, pulsanya juga mahal ya, ini money artinya. Maka jangan sampai ini menjadi kendala orang jadi malas doa syafaat karena lama banget doanya nggak udah-udah. Yang ideal pertemuan doa kita usahakan selesai dalam 1 jam atau maksimal 2 jam boleh ya, kalau memang profetis biasanya lebih lama waktunya, tapi itu yang paling ideal ya. Kalau online itu antara 1 jam sampai 2 jam. Maka ada macam-macam sebetulnya gaya kelompok syafaat ya. Anda bisa pilih mana yang paling sesuai dengan kelompok Anda. Ada kelompok doa syafaat yang memang bertemu online untuk doa. Pokoknya begitu kita jam 7 masuk ke dalam udah nggak ngobrol-ngobrol. Biasa kan suka ngobrol, halo Ibu Yuli apa kabar, halo Ibu Ina udah lama ya nggak ketemu kok sekarang kurusan. Nah begitunya aja udah setengah jam kan ngobrol-ngobrol. Nanti udah selesai ngobrol baru yuk kita mulai ya. Tapi ada kelompok yang enggak, kita kalau ngobrol di WA aja katanya. Kalau di Zoom kita betul-betul doa. Jadi begitu jam 7 masuk, ayo kita mulai doa. Langsung mulai acara, enggak pakai ngobrol-ngobrol. Tapi ada yang merasa fellowship itu perlu. Jadi jam 7 sampai 7:15 kita ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin dari ngobrol itu terus Ibu Ina bilang, aduh saya kok lagi nggak enak perut ya. Ya udah nanti kita doakan ya di dalam doa syafaat. Nah itu juga bisa ya, ada kelompok yang seperti itu. Jadi silakan Anda atur yang paling cocok buat kelompok Anda, tapi harus tepat waktu. Kalau memang kita janji dalam 2 jam selesai, ya selesailah dalam 2 jam. Nanti berikutnya ya dilanjutkan di dalam doa pribadi masing-masing. Kedisiplinan juga perlu ya, apa yang sudah diatur perlu dijalankan dengan disiplin. Jadi disiplin ini juga termasuk bahwa saya komit pokoknya tiap hari Selasa jam 7 sampai jam 9 saya doa syafaat. Artinya saya juga tidak menerima tamu, tidak sambil ini dan itu, pokoknya ini waktu khusus untuk doa syafaat. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan, yang penting adalah perangkat ya. Karena di dalam doa syafaat semuanya biasanya harus ngomong kan, ngomong wujud doa atau gantian doa, maka perlu dipastikan bahwa suara kita bisa terdengar jelas. Kalau perlu pakai headset ya, cari headset, nggak perlu yang mahal, tapi yang kualitasnya baik, itu ada kok nggak mahal. Jadi pakailah headset supaya suaranya lebih terdengar jelas. Dan kalau pakai headset hati-hati, jangan diketok-ketok atau wah karena doanya semangat Tuhan ini kami. Nah itu biasanya nanti bunyi ya buk 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 begitu. Kitanya sih nggak dengar, nggak sadar, tapi orang lain terganggu. Apa sih ini, suara apa ini? Ya, maka perhatikan perangkat audio kita dan perhatikan juga sinyal. Sinyal juga penting. Jadi kalau di rumah Anda ada, biasanya di satu rumah itu ada tempat-tempat yang sinyalnya bagus, ada yang sinyalnya kurang bagus. Kita mesti cari pojok mana di rumah saya yang sinyalnya paling bagus. Nah, itu harus dicari. Maka kalau udah nemu, jadikan itu tempat pertemuan online Anda ya, supaya tidak terganggu sinyal. Nah, jadi ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan ini etika doa ya, etiket doa yaitu kita dengarkan orang lain. Ini bedanya doa pribadi dan doa kelompok. Kalau doa pribadi, saya boleh doa apa aja, Tuhan pasti mendengarkan. Tetapi di dalam doa kelompok kita mau belajar saling mendengarkan. Jadi kalau ada seseorang lagi doa tentang negara, kita dengarkan doa dia dan kita dukung doa dia.
Jangan terus dia selesai doa negara kita sibuk memikirkan berikutnya saya mau doa apa ya. Terus wah saya doa negara jadi diulang lagi doanya ya. Jangan, tapi kita belajar menghargai orang. Dan karena online ini waktunya terbatas, kita mesti belajar doa dengan singkat juga ya. Biarlah doa panjangnya di doa pribadi kita masing-masing, tetapi saat kita ketemu bersama, doalah dengan singkat dan jelas dan tepat sasaran. Nah, kira-kira tips-tipsnya seperti itu untuk doa syafaat online. Dan sekarang kita mau coba, memang karena jumlah kita banyak, kita nggak bisa berdoa syafaat yang 1 jam ya, seperti tadi, nggak bisa. Kita mau coba doa syafaat yang 10 menit aja. Nanti kita akan masuk breakout room lagi untuk berdoa syafaat. Tetapi caranya seperti ini. Jadi kita akan mulai dulu doanya bersama-sama di ruang besar ini. Saya akan buka doanya. Kita akan berdoa juga untuk menguduskan kelima hal tadi ya. Pikiran, mata, telinga, mulut, dan hati kita. Lalu kita akan menaikkan pujian bersama tim musik masih di ruang ini. Kita akan mohon Roh Kudus bekerja, memimpin kita, membuka hati, pikiran, dan telinga kita untuk mendengarkan suaranya. Lalu setelah kita menyembah, ada saat hening sebentar, dan kita akan masuk ke breakout room. Di dalam breakout room, kita masih langsung dalam suasana doa ya. Jadi bukan seperti tadi kita ngobrol, tapi kita berdoa. Di dalam breakout room isinya mungkin 4 atau 5 orang. Anda di saat hening itu Anda cari tahu apa nih wujud yang mau doakan hari ini. Lalu doakan langsung ya. Ini separuh profetis dan separuh permohonan. Jadi langsung doakan wujud itu dan giliran ya. Jadi 4 orang di dalam grup itu masing-masing mendoakan satu wujud ya. Boleh wujud yang baru, boleh juga mendukung wujud yang sudah didoakan sebelumnya ya. Pokoknya kita belajar untuk mendengar Tuhan dan mendengar teman kita. Nanti kalau 4-4-nya ini sudah berdoa, maka orang yang pertama berdoa menutup seluruh rangkaian doa ya. Jadi siapa yang pertama, yaitu dorongan hati aja ya, Pak, cepet-cepet. Nanti yang lain yang gak kebagian jadi pertama, ya sudah mengalah aja, gak apa-apa ya. Pokoknya orang pertama dia membuka doa dan dia harus lihat kalau teman-temannya semua udah selesai doa, dia tutup doanya. Nah, waktu untuk breakout room ini sebetulnya 10 menit. Jadi Bapak Ibu nanti tolong lihat di pojok itu kan ada waktunya ya, ada timernya. Jadi kalau sudah 7 menit itu akan dicet, harusnya doanya udah selesai, jadi harus udah ditutup. Sisa waktu 2 menit atau 3 menit itu digunakan untuk boleh sedikit ngobrol-ngobrol, bersharing selama doa tadi apa yang dirasakan. Apakah ada pesan Tuhan atau ada nubuatan yang didapatkan, itu boleh di-sharingkan di dalam kelompok kecilnya di sisa waktu. Nanti setelah 10 menit otomatis akan kembali lagi ke ruangan ini. Bisa ya Bapak Ibu? Jelas? Kalau jelas boleh acungkan jempolnya, jelas ya? Jelas? Oke, kita akan siapkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan. Kita mau sama-sama mohon agar Tuhan sendiri yang bekerja di sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ketiga Konvenda 11 ini. Begitu banyak sesi yang kami lewati, dan kami percaya Engkau punya pesan khusus untuk kami lewat setiap sesi ini. Engkau mau jadikan kami misionermu, misionarismu yang mewartakan kabar baikmu ke seluruh dunia. Dan khususnya Tuhan di sore hari ini kami Engkau panggil menjadi pendoa-pendoamu, karena sungguh Tuhan
Engkau sungguh memerlukan kami untuk menjadi pendoa-pendoa-Mu, dan Engkau memanggil kami saat ini. Maka Tuhan, kami juga mohon Roh Kudus-Mu untuk menyucikan kami. Mari Bapak Ibu boleh taruh tangannya di hati, di dada. Bapa di surga, sucikan hati kami. Kuduskan, singkirkan segala kepahitan, segala luka yang ada dalam hati kami, agar kami boleh kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk mata kami. Boleh taruh tangannya di mata. Ini mata kami Tuhan, kami bersyukur untuk karunia penglihatan yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami mohon kuduskan juga mata kami, agar kami hanya melihat kebaikan yang ada di sekitar kami. Kami hanya melihat kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk telinga kami. Tuhan, kuduskan telinga kami, buka telinga kami agar kami semakin peka mendengar suara-Mu dan bisa membedakan mana yang suara-Mu dan mana yang bukan berasal daripada-Mu. Kuduskan juga pikiran kami, agar pikiran kami hanya tertuju pada-Mu dan kami memuliakan dan memuji Engkau lewat pikiran kami. Dan terakhir Tuhan, kuduskan mulut kami, agar mulut kami hanya menyampaikan kabar gembira, mengucapkan kata-kata penuh berkat kepada saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, dan saat ini Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi dalam diri kami, bekerjalah saat ini. Kami rindukan Engkau dan kami mohon kuasa-Mu Roh Kudus. Kau terutama di hidup.
Sudah ini. Halo Bapak, mungkin bisa kembali ke break room. Ada pilihannya di sebelah kanan atas. Halo Pak. Ya. Iya, Pak Yan. Boleh ada Kanan pilihan atas. ya. Bapak pakai apa ya, maaf? Pakai HP ya? Iya. Oke. Nanti ada di sebelah kanan atas ada pilihan. Ya. Itu kembali ke break room. Kembali ke ini Join break room, ya, join break room. Ya. Klik di sini ya. Ya, join aja Pak. Nanti Bapak kembali lagi ke grup.
Halo Cinat, ini lagi pada break room. Tadi Cici keluar atau gimana? Cinat boleh gabung ke grup ini ya? Oh udah. Aduh, kenapa lagi nih? Ini kenapa ya? Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat kembali. Wah, pada mulai berdatangan, kita tunggu teman-teman kita yang lagi pada masuk ruangan ya, berdesak-desakan kali ya, pintunya sempit. Pintu menuju kerajaan surga sempit, jadi berdesak-desak. Nah, Bapak Ibu, gimana tadi pengalaman doanya? Sayang waktunya nggak cukup ya, padahal saya ingin dengar sharingnya dari setiap kelompok, tetapi karena waktu tidak cukup, kalau misal memang ada sesuatu yang mau di-sharingkan, boleh deh di-sharingkan di chat saja ya, chat to everyone, biar semua bisa dengar, bisa baca maksudnya. Semoga tadi nggak bingung ya.
mungkin agak bingung karena belum saling kenal di dalam kelompoknya, tetapi semoga bisa memberi gambaran tentang doa syafaat online. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang untuk di akhir ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk ke moderator, supaya cepat saya langsung jawab ya. Jadi dari kemarin dan hari ini bentuk doa syafaat yang saya maksudkan, nggak tahu ya, mungkin berbeda-beda di setiap PD, tapi yang kami lakukan di Bandung itu biasanya setiap PD punya pertemuan doa syafaat. Jadi misalnya PD-nya hari Jumat, lalu pertemuan doa syafaatnya hari Senin. Dan pertemuan doa syafaat itu terbuka untuk semua orang, semua umat PD juga boleh. Tetapi ada yang namanya tim doa syafaat, yaitu yang bertanggung jawab atas acara itu. Dia yang mimpin, dia yang mengatur jalannya acara, tetapi pesertanya sebetulnya dari macam-macam umat. Nah, maka tadi ada yang bertanya, katanya gimana kalau di PD kami petugas doa syafaatnya ditembak. Nah, ini saya kurang ngerti ditembak teh maksudnya maksudnya tembakan ya. Karena biasanya kan kalau pertemuannya udah tahu hari Senin, pasti sudah dijadwalkan ya, sudah tahu siapa yang bertugas hari itu. Apalagi karena ini online, seperti tadi dikatakan perlu ada persiapan yang lebih. Maka petugasnya juga nggak bisa ditembak mendadak kamu. Tetapi kalau bisa beberapa hari sebelumnya sudah dikasih tahu, kamu nanti tugas bagian teknis ya, ngurusin Zoom, supaya dia bisa siap-siap kalau yang belum bisa belajar. Sekali lagi, untuk pelajaran tentang Zoom boleh tanya ke, saya rasa di tiap BPK ada orang-orang yang memang sudah bisa memakai Zoom ini. Nah, itu boleh bikin pengajaran khusus tentang Zoom untuk mengajari orang-orang yang nantinya akan memimpin doa syafaat Anda. Lalu mengenai menulis chat, sebetulnya kalau kita melakukan doa syafaat yang permohonan yang biasa itu nggak perlu pakai chat. Kita doa aja seperti tadi ya, doa, lalu kalau udah nanti amin ditutup, kalau ada wujud nubuatan boleh diceritakan. Tetapi di dalam doa syafaat profetis bentuknya agak berbeda. Karena di dalam doa syafaat profetis kita perlu ada 6 langkah ya. Yang pertama kita mesti hening, lalu kita cari tahu wujud doanya. Kita tanya Tuhan wujud apa yang mesti didoakan. Dan itu perlu di-chat. Karena begitu kita dapat wujudnya, kita tulis di chat supaya semua orang bisa lihat. Dan nanti dari semua banyak wujud itu diambil satu wujud yang mau didoakan hari itu. Ya, memang agak panjang ya penjelasannya kalau profetis. Tapi untuk doa syafaat biasa nggak perlu chat. Apalagi kalau dirasa chat itu mengganggu konsentrasi. Nggak perlu, pakai mute, unmute aja. Langsung ngomong ya. Lalu ada pertanyaan lagi tadi, bagaimana kita bisa tahu itu wujud Tuhan? Memang ini pertanyaan yang sulit ya, tidak mudah. Bagaimana bisa tahu? Tapi pokoknya semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin bisa mendengar suara Tuhan. Dan semakin kelompok doa syafaat ini sering bertemu bersama-sama berdoa syafaat profetis, sama-sama mencari wujud Tuhan, lama-lama semakin nyambung ya dapatnya. Kalau biasa mungkin yang satu dapat wujudnya A, yang satu B, jauh. Nanti kalau udah lama-lama udah makin sehati, tahu-tahu kok nyambung ya. Nah, itu dengan semakin sering, dengan yaitu bisa karena biasa. Kalau kita semakin terbiasa, lama-lama kita akan bisa. Jadi sekian pengajaran tentang doa syafaat online ini. Semoga bisa berguna untuk kita semua dan kita bisa mulai membangun doa syafaat online di kelompok kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya ingin cerita tentang Ratu Esther. Bapak Ibu pasti tahu ya Ratu Esther. Ratu yang cantik. Dia diambil dari antara sekian banyak gadis cantik, lalu dia menjadi ratu. Dan ternyata ketika dia sudah jadi ratu, ternyata ada persekongkolan untuk membunuh bangsa Israel.
Ya, Ratu Ester ini orang Israel ya, bangsa Israel, dan ada persekongkolan membunuh bangsa Israel. Maka karena Ratu Ester sudah punya posisi tinggi, maka bangsanya meminta pertolongan Ratu Ester untuk bicara kepada raja. Maka di dalam Ester 4 ayat 14 ada kata-kata for such a time as this. Ini perkataan ini maksudnya adalah bahwa Ratu Ester disiapkan untuk menjadi ratu untuk mengatasi masalah ini. Jadi Tuhan sudah menyiapkan Ratu Ester untuk menolong bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian juga dengan kita. Kalau Bapak Ibu menyadari dunia kita ini semakin lama semakin bergeraknya menjauh dari Tuhan ya, banyak hal-hal yang aneh, bukan cuma COVID pandemi, tetapi juga banyak muncul hal-hal aneh, misalnya LGBT, bagaimana kita menyikapi hal itu, ataupun hal-hal lain yang semakin lama semakin dianggap umum di masa sekarang ini. Bahkan katanya kalau di mana itu ya, kalau dulu kita gender membedakan laki dan perempuan, sekarang katanya enggak, ada banyak pilihan, ada laki, ada perempuan, ada yang enggak mau disebut laki, enggak mau disebut perempuan. Sudah semakin kacau ya dunia kita. Maka for such a time as this, sangat dibutuhkan para pendoa syafaat. Para pendoa syafaat harus betul-betul kita doakan dunia kita ini, kita doakan masyarakat kita doakan keadaan politik, kita doakan keadaan ekonomi, keadaan sosial, semuanya perlu kita doakan. Karena doa syafaat sebetulnya adalah peperangan. Kita berperang untuk menguasai kembali daerah-daerah, aspek-aspek ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sangatlah penting untuk kita semua. Kita doakan bangsa kita doakan semua yang memerlukan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Maka mulai dari langkah pertama, ingat ya, 1,000 miles journey starts with a single step. Mulai dari langkah kecil, nggak perlu buat pertemuan doa syafaat yang wah, tapi mulailah dari langkah kecil, bersama-sama berdoa secara rutin, mencari kehendak Tuhan untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan saya kembalikan ke moderator. Yeay, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Katarina Noviandistu kita. Kita mau sama-sama berikan tepuk tangan yang sungguh meriah. Kita kasih jempolnya. Wow, dahsyat luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagi masih ada yang mau bertanya, karena waktunya juga kita terbatas, kita panitia menyediakan satu link yang akan bisa diklik oleh Bapak Ibu di dalam kolom komentar. Jadi link ini langsung diklik saja, lalu Bapak Ibu boleh mengisikan pertanyaannya di dalam di dalam link tersebut. Terus kami panitia akan memberikan jawaban yang akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya, mengerti ya. Jadi kalau mungkin masih ada pertanyaan, sekali lagi nanti ada link yang dapat Bapak Ibu masukkan. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa, dan pada saat ini inilah waktunya kita juga untuk memberikan yang terbaik yang berasal daripada kita. Ya, baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di layar tertera nomor rekening Bank BCA 008373800283 atas nama Vera Harja, ya, ada dari rekening BCA. Jika ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkenan untuk berdonasi demi mendukung penyelenggaraan acara konvenda ini, kami sungguh sangat berterima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membagikan berkatnya untuk penyelenggaraan acara konvenda ini. Tuhan memberkati berlimpah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah boleh menyumbangkan dan boleh berdonasi dalam acara ini.
Oke, Bapak Ibu, ini waktunya yang ditunggu-tunggu. Kalau dalam offline mungkin yang kita tunggu-tunggu adalah makan malam bersama ya Bapak Ibu ya. Tapi tenang saja, dalam online ini kita juga sudah menyediakan sesuatu yang sungguh luar biasa. Yaitu sekarang kita akan mengadakan kuis untuk Bapak Ibu sekalian. Ada dua orang pemenang dan masing-masing pemenang akan mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Yeay. Oke, jadi Rp100.000 untuk setiap pemenang ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ada dua pertanyaan. Bapak Ibu langsung masukkan saja dalam kolom komentar. Nanti kita akan memilihnya berdasarkan dari yang tercepat dan terbenar. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke, pertanyaan yang pertama. Siap Bapak Ibu? Deg-degan nih kayaknya ya. Siap ya, yang paling cepat dan paling benar ya. Pertanyaan yang pertama. Di manakah ibu kota Indonesia? Oke, luar biasa. Oke, Bapak Ibu itu cuma pemanasan saja ya Bapak Ibu ya. Itu terlalu mudah untuk kita semua. Oke, saya boleh melihat bahwa banyak yang boleh menjawab dan benar semua Jakarta ya. Belum ada yang tertukar ya dengan negara lain. Oke, jadi caranya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Ini kita langsung masuk dalam pertanyaan pertama kuis pada sesi ini. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama dua santo santa pelindung para misionaris. Sekali lagi, sebutkan nama dua santo santa pelindung para misionaris. Ya, kalau bisa boleh diketiknya rada lengkap dikit, Ibu mungkin berpikir. Oke, terus masuk jawabannya terus. Dua santo-santa ya. Oke, 10 detik lagi Bapak Ibu, kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Tangannya di atas semuanya? Tangannya semuanya di atas? Oke. Itu pertanyaan yang pertama ya. Boleh, partner saya boleh mengucapkan pertanyaan yang kedua. Oke, siap lagi ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua. Apa syarat utama seorang pendoa syafaat? Saya ulang. Apa syarat utama seorang pendoa syafaat? Oke, langsung yang lengkap. Langsung. Ayo. Ayo terus. Wah, keren nih, kayaknya udah ada ini nih. Udah dapet. Ayo. Bapak yang lain siapa tahu. Ya. Ayo, terus. Gampang ya ternyata ya. Kalau mendengarkan jawabannya ada semua dari yang Ibu Novi boleh sampaikan, betul ya? Ibu Novi ya. Wah, dahsyat banget ini kebanjiran chat kita moderator. Pusing ya. Oke, Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, tangannya semuanya di atas. Oke, sekali lagi 11. Mission Impossible. Oke, Bapak Ibu jangan kemana-mana terlebih dahulu. Yang pastinya karena setelah pujian, nanti akan diumumkan siapa pemenang dari kuis pada sesi sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan makan dulu, jangan kemana-mana dulu. Pokoknya stay tune terus bersama dengan kami. Oke, oleh karena itu kami boleh persilakan untuk tim pujian untuk boleh menutup sesi pada sore hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Bro Martin and Sis Fanny yang sungguh luar biasa, yang sungguh ramai luar biasa. Bapak dan Ibu, mari kita mau akhiri seluruh pengajaran pada sore hari ini. Kita mau doa penutup. Mari kita tenangkan hati kita dan kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa di surga, sungguh kami berterima kasih kalau pada sore hari ini kami bisa mengikuti seluruh pengajaran-Mu mengenai bagaimana kami bisa menjadi seorang pendoa syafaat. Kami tahu Tuhan, kami bisa menjadi seorang pendoa karena Engkau yang memilih kami. Karena firman-Mu berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Terima kasih Bapa, Kau sudah memilih kami menjadi seorang pendoa syafaat. Kau juga sudah mengutus kami agar kami menjalankan misi-Mu menjadi seorang pendoa syafaat untuk mendoakan bangsa kami, untuk mendoakan orang-orang di sekitar kami, masyarakat kami, komunitas kami di mana kami ditempatkan. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan, tapi kami mampu dan kami bisa karena kami mempunyai Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kami. Biarlah Roh Kudus itu, biarlah Allah Roh Kudus yang akan terus mengobarkan semangat kami untuk kami bisa menjadi pendoa-pendoa yang kudus, yang sejati, dan yang tahu apa yang harus kami doakan sesuai dengan keinginan. Terima kasih Tuhan, bila kami sebentar lagi akan meninggalkan ruangan Zoom ini dan kami pun nanti akan bertemu kembali di dalam kebangunan rohani Katolik. Kiranya Engkau terus menyertai kami, kiranya Engkau terus mengurapi kami, beri kami semangat agar kami bisa terus mengikuti konvenda yang ke-11 ini sampai hari esok. Terima kasih Tuhan. Semua doa-doa ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya di kamera dan kita mau bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi karena kita akan bilang, Mission Impossible. Kita adalah pekerja Kristus yang mulia yang telah dipilih Tuhan. Dan kita percaya kita bisa melakukan misi yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menjadi ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, itu amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia, pekerja Kristus yang mulia, pekerja Kristus yang mulia. Amin, haleluya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator.
Anugerah rahmat telah dicurahkan untuk mengalir ke seluruh dunia, memanggil kita berdiri bersama